pagi pemirsa, berjumpa bersama saya Patricia Robin dalam acara Bimbingan Rohani Katolik, dan saat ini saya sudah berada di salah satu kawasan di Karawaci, Tangerang. Kita memasuki bulan November, sebuah bulan yang penuh dengan campur aduk emosi, karena di bulan ini kita akan memperingati para arwah yang telah kembali ke rumah Bapa. Hal ini menjadi salah satu pengingat kita bahwa suatu hari nanti kita akan berkumpul dengan mereka di sisinya. Dan hari ini kita akan membahas lebih dalam mengenai bersukacita di hadapan misteri Allah. Dan untuk membahas lebih dalam lagi terkait bersukacita di hadapan misteri Allah, kita sudah bersama dengan Romo John Laba SDB dan juga Michael, salah satu umat Katolik. Halo, selamat pagi Romo, selamat pagi Mike. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Kabar baik. Baik, luar biasa pasti ya Romo ya. Oke. Di sini ada sesuatu yang berbeda nih, karena biasanya kan kita baik berbincang dengan Romo aja, tapi di sini sudah kehadiran Mike yang mungkin akan berbagi lebih dalam lagi nanti terkait dengan perayaan di bulan Arwah atau bulan November ini sendiri ya Mike ya. Kita ngobrol-ngobrol singkat dulu dengan Romo dulu ya Mike ya. Baik. Oke, Romo, pertanyaan yang paling utama dan paling menjadi pertanyaan besar nih buat Patricia sendiri pastinya terkait misteri kehidupan dan kematian. Sebenarnya apa sih Romo menurut ajaran Gereja Katolik? Silakan Romo. Ya, kita semua berada dalam sebuah misteri kehidupan dan juga kematian. Dan kalau kita coba melihat pertama-tama dari kata misteri itu sendiri, kita sudah bisa menangkap ide bahwa segala sesuatu yang mungkin secara pribadi juga kita tidak bisa memahaminya. Apalagi ketika kita memahami misteri dalam konteks hubungan dengan Tuhan, ya itu pasti lebih dalam lagi. Tapi kalau kita coba maju lagi ke perkataan yang kedua, yaitu tentang kehidupan dan kematian, kita akan semakin terbuka. Karena apa? Karena ketika kita merenung tentang kehidupan, kita lalu kembali kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Ketika Dia menciptakan manusia, itu ciptaan yang paling terakhir dan paling mulia. Dia menciptakan manusia sesuai dengan wajah Dia sendiri, wajah Allah sendiri. Dan ada satu ungkapan yang sangat indah dalam kitab Kejadian ya. Ketika Dia menciptakan manusia, kemudian Dia melihat manusia itu sungguh amat baik adanya. Dan ini betul-betul Tuhan jatuh cinta pada manusia sebagai ciptaan itu. Maka dari situ kita bisa memahami bahwa Tuhan itu adalah sumber dari kehidupan kita. Dan itu kita perlu syukuri, kita perlu bangga karena sebagai ciptaan yang mulia dan Allah sebagai sumber kehidupan kita. Lebih dalam lagi adalah ketika Tuhan mengasihi kita melalui Yesus Kristus putranya. Dia memberikan Yesus putranya pada kita untuk bisa memberikan hidup pada kita. Dan hidup yang ditawarkan oleh Kristus pada kita adalah hidup kekal. Hidup kekal yang semua orang pasti menghendaki seperti itu. Nah, karena itu ketika kita merenung tentang misteri kehidupan di hadirat Tuhan, nyatalah bagi kita bahwa Allah adalah misteri. Tidak bisa kita pahami, tetapi Dialah yang menjadi sumber kehidupan kita. Lalu di bagian yang satu lagi adalah tentang misteri kematian. Tuhan memberi kepada kita kehidupan, tetapi kematian juga menjadi sebuah kepastian untuk kita. Seorang boleh menginginkan hidup 1000 tahun, boleh. Tapi ujung-ujungnya adalah kematian. Kematian menjadi sebuah kepastian. Karena itu, siklus kehidupan kita dari kelahiran sampai kematian atau sampai maut memisahkan kita. Ya. Tetapi sebagai umat beriman, kematian itu bukan akhir segala-galanya ternyata. Ternyata ketika kita meninggal dunia, kita masuk ke satu kehidupan yang diberikan oleh Tuhan sendiri, yaitu kehidupan selama-lamanya atau kehidupan kekal. Itu. Wow, sangat dalam ya Romo ya. Tapi mungkin PR buat Mike nih. Abis itu saya mau tanya refleksi dari Mike sendiri ya. Tapi sebelum nih Romo, saya mau tanya nih sesuai dengan judul yang kita mau bahas hari ini terkait bersukacita di hadapan misteri Allah. Mungkin Mike dan saya secara awam akan merasa kalau kehidupan ya kita layak bersukacita. Kita ketemu dengan orang, kita bersenang-senang, kita bekerja, kita memuji Tuhan dan segala macamnya. Tapi ketika ada satu misteri yang lain, yaitu misteri kematian, bagaimana sih Romo kita tetap bisa bersukacita dengan misteri kematian itu sendiri? Silakan Romo. Iya. Kalau kita sebagai orang beriman dan kita memahami betul-betul bahwa Allah adalah
asal kehidupan kita, dia sumber hidup kita, maka apapun di dalam kehidupan kita, kematian sekalipun itu tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah sendiri. Ya, kan Allah sebagai sumber hidup, dari Dia kita berasal dan kita juga akan kembali kepada Dia. Itu. Oleh karena itu memang secara manusiawi, kalau yang namanya kematian, orang itu pasti merasa bersedih, kehilangan segala-galanya. Tapi ternyata ketika kita pahami dalam konteks relasi pribadi kita dengan Tuhan, ternyata kematian itu indah. Saya teringat pada orang kudus yang terkenal seperti Santo Alfonsus Maria de Liguori. Dia pernah menulis sebuah buku, kematian itu indah. Dan saya coba untuk mendalami buku itu, sebetulnya apa sih indah itu ya? Karena kok kematian kok indah, seperti itu. Pasti pemirsa juga kaget tuh dengan judul buku ini. Tetapi ketika saya menyelami buku itu, kematian itu indah ketika pertama kita betul-betul siap. Karena kematian adalah sebuah kepastian, maka kita harus selalu siap untuk menyambut kematian itu. Lalu yang kedua, selain kita siap, kita juga kembali kepada Tuhan sebagai akar dan awal mula kehidupan kita. Karena itu, kalau Yesus dalam Injil mengatakan, jangan gelisah hatimu, jangan khawatir. Ya, itu betul-betul membuat kita melihat justru kematian itu indah. Karena yang ada pada kita nanti adalah pertama, melihat Allah dengan mata kita sendiri. Dan yang kedua adalah kebahagiaan yang kita alami adalah kebahagiaan yang kekal, bukan yang sementara. Itu. Maka orang kudus lain yang saya pingin mengutipnya adalah Santo Fransiskus dari Assisi. Kematian itu adalah saudara maut. Ya, benar-benar. Kalau sebagai orang beriman ya, kita akan merasa, ternyata indahnya kematian itu. Oke. Mike, bagaimana Mike setelah mendengarkan penjelasan dari Romo, kira-kira sudah bisa menemukan sukacita kah dalam misteri kehidupan dan atau kematian? Gimana Mike? Iya, menurut saya ya bisa, dan kita juga harus mengingat orang yang udah meninggal yang buat change untuk dunia. Seperti paman saya, dia waktu COVID tolong banyak orang untuk dapat vaksin COVID, dan tapi terus terang dia tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri dan dia meninggal kena COVID. Tapi dia tolong banyak orang, 100-an orang di Jakarta. So untuk Katolik kita ada misa untuk remembrance bahwa orang yang sudah meninggal dan menghormati spirit dan memori mereka. Oke. Mungkin terkait bagaimana kita yang masih hidup dan masih berkelana di dunia ini juga menghormati orang yang telah meninggal ya Mike ya. Salah satu mungkin dari Mike dan keluarga secara rutin melaksanakan misa-misa peringatan seperti itu ya. Nah Romo, ini menarik nih karena kita akan membahas sejarah sekarang Romo. Tadi sudah tentang misteri kehidupan kematian secara general, sekarang sejarah. Kenapa di bulan November diperingati sebagai bulan arwah di tradisi Katolik? Silakan Romo. Sebagai seorang pastor, ketika merayakan perayaan seperti itu, selalu ada satu kalimat yang indah. Kalau merayakan misa arwah, itu ada kalimat begini: karena tugas perutusannya di dunia ini sudah dianggap cukup oleh Tuhan. Dan itu satu keindahan dari kematian itu. Nah, kok kenapa kita merayakan perayaan ini pada tanggal 2 November? Di dalam sejarah gereja itu sejak seorang bernama Odilo, itu seorang kepala biara Benediktin di Cluny di Prancis. Dia itu meminta kepada anggota biarawannya, ayo mari kita doakan dong orang-orang yang sudah meninggal. Mereka kan kita sudah kenal, mereka adalah keluarga kita, patut untuk kita doakan mereka. Jadi mulanya itu dia mengajak para anggota biara untuk berdoa. Tapi lama-kelamaan itu menjadi sebuah kebiasaan, habitus yang sangat indah, di mana semua anggota biara itu selalu mengenang dan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Maka ditetapkanlah tanggal yang kita rayakan sampai sekarang dalam gereja, yaitu setiap tanggal 2 November. Ini juga berhubungan dengan tanggal sebelumnya, tanggal 1 November, di mana kita tanggal 1 November itu kita mengenang semua orang kudus.
orang-orang kudus juga pernah tinggal sebagai manusia seperti kita, tapi sudah meninggal dunia dan diakui oleh gereja sebagai orang kudus. Nah, hari setelah itu gereja mengingat, oh, tidak hanya Odilo dari biara Benediktin di Cluny di Prancis zaman dulu, kita sebagai gereja juga akhirnya mengenang jiwa orang-orang yang sudah meninggal dunia. Ya, jadi itu sebabnya tanggal 2 menjadi tanggal yang sangat spesial untuk mereka, karena itu adalah haknya mereka untuk kita doakan. Seperti itu. Walaupun diperingati secara tanggal di tanggal 2 November saja, tapi berdoa itu pasti sepanjang masa terus-menerus ya Romo ya? Iya, kita di dalam gereja Katolik, keindahan dari gereja Katolik itu begini, bahwa secara liturgis kita itu punya waktu-waktu untuk mengenang. Ya, misalnya ada daerah-daerah tertentu yang punya tradisi 4 hari ada misa. Kemudian ada yang malah 3 hari. 3 hari karena berpikir Yesus wafat bangkit pada hari yang ketiga. Ada yang 4. Ada yang, tapi yang paling populer adalah hari ke-7. Kenapa hari ke-7? Hari ke-7 karena Tuhan menciptakan segala sesuatu dan pada hari yang ke-7 dia istirahat. Maka ketika kita merayakan atau mengenang orang yang meninggal pada hari ke-7, itu kita mau mengenang bahwa orang-orang yang kita doakan itu akan mengalami istirahat selama-lamanya, abadi dengan Tuhan. Kemudian ada hari ke-40, masa pemurnian, ya, Tuhan memurnikan, dan itu yang kita selalu ingat dengan api penyucian dan lain sebagainya. Hari ke-40, ada hari ke-100, kemudian 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu hari ke-1000, dan seterusnya. Jadi gereja memberikan hari-hari istimewa ini untuk membantu kita merasa bahwa baik saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia maupun kita yang masih hidup, kita punya tanggung jawab untuk mendoakan mereka, ya, supaya mereka itu bisa cepat ke surga dan dari surga mereka menjadi pendoa untuk kita semua. Juga. Itu. Baik. Mike, bagaimana nih Mike? Di keluarga Mike sendiri sebagai salah satu umat Katolik, mungkin Romo salah satunya juga, kita pasti Mike atau saya juga sering mendengar terkait intensi misa ya, setiap minggunya pasti ada ya Mike ya. Tapi dari Mike sendiri mungkin terkait paman yang pas COVID nih, itu sebuah masa yang saya pribadi merasakan itu perubahannya luar biasa ya Mike, terkait kita harus social distancing, kita harus berdiam diri di rumah, kerja sekolah semua dari rumah. Nah, dari Mike dan keluarga sendiri ketika memang yang paling Mike ingat terkait peringatan-peringatan untuk memperingati arwah dari paman sendiri seperti apa Mike? Iya, jadinya waktu ada bulan November begini, kita di misa boleh buat intensi untuk kasih ke Romo untuk peringatan keluarga kita yang sudah tidak di dunia. Kita ingat spirit mereka dan kita doakan supaya spirit mereka bisa lebih dekat ke Tuhan, seperti Romo bilang. Iya. Karena misalnya tadi yang saya pada bagian terakhir ya, saya mengatakan bahwa sebetulnya kita itu kenal 3 jenis gereja ya. Ada gereja pesiarah, ada gereja yang menderita, dan ada gereja yang jaya. Jadi kalau kita yang masih bersiar di atas dunia adalah gereja pesiarah, kita masih bersiar di atas dunia. Dan tugas kita sebagai gereja pesiarah adalah mendoakan saudara-saudara kita yang masih di gereja yang menderita. Apa sih gereja yang menderita itu? Gereja yang menderita adalah jiwa-jiwa di api penyucian, bukan pencucian ya. Jadi kita mendoakan jiwa-jiwa di api penyucian sehingga saat yang tepat Tuhan akan mengangkat mereka dan tinggal bersama di surga. Kalau api penyucian adalah gereja yang menderita, maka gereja yang jaya itu di surga. Dan nanti di surga mereka itu adalah santu dan santa yang selalu mendoakan kita. Jadi seperti satu lingkaran, seperti cincin yang tidak punya ujung dan pangkal ya. Gereja pesiara mendoakan gereja yang menderita. Gereja menderita naik ke gereja jaya. Yang jaya akan mendoakan kita yang masih bersiara. Dan itu adalah pengalaman kita. Gitu. Jadi apa yang dibagikan oleh Mike benar-benar suatu pengalaman iman yang juga sangat bagus di dalam keluarga ini. Wow, misterinya semakin terlihat nyata ya Romo ya, ternyata sangat dekat dengan kita. Nah Romo, tapi saya tertarik untuk bertanya mengenai
Gimana sih Romo tetap punya harapan nih Romo? Karena Mike merasakan, mungkin saya juga merasakan ketika sanak keluarga meninggal itu luar biasa, sakit, sedih. Ketika orang mengatakan sabar, udah tenang, udah nggak sakit mungkin yang Mike kata-katanya. Cuma kita masih tetap nggak bisa terima karena pasti ada sesuatu yang hilang Romo. Fisiknya sudah tidak di sini, keadaan sudah tidak di sini. Gimana sih Romo tetap memiliki harapan yang begitu optimis ketika memang ada keluarga terutama atau orang terdekat yang meninggal? Iya, saya masih ingat ketika suatu saat di Italia ya, ikut misa di gereja, misa kematiannya. Kemudian kok semua orang pada tepuk tangan. Saya bilang, lah kalau kami bukan tepuk tangan, orang pada menangis sampai pingsan-pingsan. Ya. Lalu teman saya itu menjelaskan, kematian itu sebetulnya momen yang membahagiakan. Karena pengalaman-pengalaman yang kita alami di dunia ini tidak akan terulang lagi. Ya. Jadi sebuah kebahagiaan. Maka kalau kita melihat pertama secara manusiawi, kalau ada sanak keluarga kita yang meninggal dunia, ya kita pasti bersedih lah. Tidak mungkin ketika ada keluarga kita meninggal kita ketawa. Kita bilang syukur deh, nggak bakalan seperti itu. Kita punya hati nurani kok. Dan itu kesedihan adalah pengalaman yang sangat manusiawi. Tetapi sebagai orang beriman, ketika ada kematian, kita harus melihat kematian itu sebagai momen yang membahagiakan. Tuhan Yesus dalam amanat perpisahannya, dalam Injil Yohanes bab 14 ya, dia mengatakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepadaku, percayalah kepada Bapa, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa banyak tempat. Saya pergi ke sana menyiapkan tempat itu, saya juga akan datang kembali menjemput, supaya di mana saya berada, kamu juga berada. Wah, itu suatu perkataan yang begitu indah loh. Di mana Yesus berada, kita juga ada bersama dengan. Dan bagi saya, itu adalah suatu harapan, dan itu juga menjadi suatu sukacita tersendiri dalam kehidupan kita. Maka, secara manusiawi kita menangis. Karena kehilangan orang yang kita kasihi, tapi secara rohani, kita malah bersyukur karena apa? Ternyata dia bersama Kristus. Ya. Teks lain dalam kitab suci yang juga menarik adalah kalau kita sekarang itu masih membayangkan kira-kira wajah Tuhan itu seperti siapa sih? Tapi ternyata orang-orang yang sudah meninggal dunia, mereka itu akan melihat Tuhan dengan mata kepalanya sendiri. Yang sekarang kita kan masih berangan-angan, ternyata yang sudah meninggal dunia lihat langsung loh. Itu yang membuat orang merasa, wih ternyata kematian itu indah. Karena memang orang betul-betul siap dan sebagainya. Itu. Mungkin pertanyaan terakhir nih buat Mike ketika memang ditinggalkan oleh sanak keluarga atau saudara, terutama yang terdekat. Apa sih yang membuat Mike akhirnya selalu kuat? Selain berdoa pastinya Mike ya, selain berdoa ketika sudah yakin ya Romo ya bahwa sudah tidak menderita lagi. Nah, apa nih yang membuat Mike selalu kuat dan yakin bahwa mereka akan lebih bahagia? Ya, saya pikir semua orang di dunia ditaruhkan di sini untuk purpose. Dan waktu mereka meninggal, mereka dipanggil Tuhan, dan semoga mereka bisa menjalankan purpose mereka di dunia untuk tolong orang, untuk buat membahagiakan orang. Jadi waktu mereka pergi, ya pasti kita sedih, tapi juga kita harus pikir mereka sudah satu dengan Tuhan, udah berkembali ke rumah Tuhan. Mungkin terkait ungkapan Romo tadi ya, tugas perutusannya sudah selesai, sudah dirasa cukup. Dianggap cukup oleh Tuhan. Cukup. Dan itu benar sekali Mbak. Kalau orang mengatakan gajah mati itu meninggalkan gading. Sana keluarga kita yang bersama dan kita, ketika mereka meninggal dunia, yang mereka tinggalkan adalah jejak-jejak yang begitu indah. Kita yang masih hidup, yang masih bersiara, akan tetap mengenang jejak-jejak yang mereka sudah lewati itu. Oleh karena itu, bagi saya, atau hidup atau mati, semua kan di tangan Tuhan. Maka tugas kita yang sementara Tuhan percayakan pada kita adalah, mari kita tetap mendoakan. Entah mau intensi misa di gereja untuk mereka yang sudah meninggal, ataukah ketika kita meletakkan fotonya seperti foto di dalam setiap keluarga ada, atau ketika kita bersiar ke kuburnya atau ke tempat kolumbariumnya. Itu adalah momen-momen yang membuat kita juga akhirnya membayangkan bahwa
kematian adalah saudara kita. Dan kita semua juga akan mengalami itu. Karena itu kita semakin didorong untuk saya akan siap untuk menghadapi saudara kematian itu atau saudara maut itu. Saudara, kematian adalah saudara dan saudara. Kematian adalah itu kata Santo Fransiskus dari Assisi. Oke. Romo, mungkin sebagai penutup boleh kita berdoa bersama Romo untuk kita yang masih berziarah, untuk mereka yang menderita dan segera ke jaya. Silakan Romo. Para pemirsa umat sekalian yang saya kasih dalam Kristus, kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, Engkau adalah sumber kehidupan bagi kami. Engkau yang juga menentukan kehidupan kami. Hidup atau mati ada di tangan-Mu. Kami bersyukur kami boleh mengalami misteri kehidupan dalam tangan-Mu. Engkau tidak akan melupakan kami karena Engkau melukis kami di telapak tangan-Mu sendiri dan begitu amat indah dalam pandangan-Mu. Kami juga bersyukur karena kematian Engkau berikan pada setiap orang untuk kembali kepadamu dan mengalami hidup abadi bersama Engkau. Kami mohon semoga Engkau menyiapkan kami yang masih bersiar di dunia ini untuk menghadapi kematian dengan penuh iman, dan kami mendoakan sanak keluarga kami yang sudah Engkau panggil ke hadirat-Mu, agar mereka pun boleh menikmati kebahagiaan abadi di gereja yang jaya, yaitu di surga, di mana mereka juga akan seperti malaikat yang melayani Engkau siang dan malam. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih banyak untuk Romo John Laba atas perbincangan yang hari ini. Mike, luar biasa atas sharing yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi sudah menemani Patris di acara Bimbingan Rohani Katolik di pagi hari ini. Dan untuk semua pemirsa dari Bimbingan Rohani Katolik, demikian sudah perbincangan kita terkait bulan arwah di bulan November ini, terkait bersukacita di hadapan misteri Allah ya Romo ya. Oke, untuk itu saya Patricia Robin, Michael dan juga Romo John Laba pamit undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Romo John Laba.